menimbulkan penyakit hati, udah, terus mendapat dosa. Nah ini orang yang suka marah karena tidak sebab, terus melukai orang lain, ini berdosa sekali. Lanjut. Nah, cara menghindari sifat marah. Satu, bersabar dan mengendalikan diri. Ini, sabar mengendalikan diri. Ya. Biasanya kalau sudah emosi, marah, sabarnya hilang, tidak mengendalikan diri. Ini kebanyakan. Tapi ada orang yang bisa menahan amarah. Ambil air wudhu, segera melakukan sholat. Ya, kalau ada orang marah, tadi Rasulullah bilang kalau ada orang marah ambil berdiri maka duduklah. Kalau tidak bisa duduk karena masih marah, maka berbaring. Kalau ini tidak bisa, maka ambil cara yang kedua ini, ambil air wudhu, terus sholat, memperbanyak zikir. Zikir kepada siapa? Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, dalam zikir. Atau la tahdab, la tahdab, la tahdab. Karena ada sahabat, ya Rasul, saya ini suka marah, ajari aku. Akhirnya hanya diajari la tahdab. Apa artinya? Pokoknya ajari. Itu buat zikir tiap hari. Ternyata apa? Akhirnya bisa merubah hatinya menjadi orang yang bisa menahan marah dan suka maafkan orang lain. Membiasakan memberi maaf. Ini suka memberi maaf pada orang lain. Terus dia menjaga lisan. Jaga lisan kita. Biasanya orang marah, kita marah biasanya disebabkan karena lisan kita atau lisan orang lain yang menyakiti hati kita, atau kita menyakiti orang lain. Maka jaga lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung pada lisannya. Kalau lisan dijaga dengan baik hanya untuk berzikir kepada Allah, maka Allah akan melindungi dia. Tapi kalau lisan itu dibuat perkara yang untuk mengadu domba, ngerasani, maka akan menjadi perkara yang berbahaya, mengingat siksa Allah. Nah, mesti orang yang kayak gini besok akan mendapat siksanya dari Allah, mengingat akibat dari permusuhan. Biasanya kalau sudah marah maka timbul permusuhan dan putus tali silaturahmi. Ini sama dengan memutus rahmatnya Allah. Orang yang memutus tali silaturahmi berarti dia memutus rahmatnya Allah. Wes aku 7 turunan gak ardulan rumahmu. Nah ini asal nggak boleh kayak gitu. Allah aja punya sifat pemaaf. Mari kita berusaha untuk memaafkan orang lain, mengingat keutamaan ayat hadis tentang menahan amarah. Banyak keutamaan tentang amarah ini. Cara menghindari sudah, ini amarah sudah. Nanti kalau kurang dilihat di buku paketnya atau di LKS. Ini tentang amarah. Sekarang yang kedua adalah fasik. Apa itu fasik? Fasik ini berasal dari bahasa Arab al-fasiqi, al-fasaq, yang berarti merusak, keluar atau rusak. Orang yang suka berbuat maksiat. Keluar dari apa? Keluar dari akidah, keluar dari aturan agama. Nah, melanggar aturan agama, ini fasik. Yaitu menurut istilah keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya serta cenderung berbuat maksiat. Kalau lagi naik lagi, makanya hati-hati berbuat fasik. Orang yang suka berbuat maksiat ini orang fasik. Naik lagi orangnya nanti bisa menjadi munafik. Fasik dibagi menjadi dua.
yaitu fasik kecil dan fasik besar. Apa itu fasik kecil? Yakni seorang yang berbuat maksiat atau dosa namun masih memiliki iman dalam hatinya, seperti menuduh berzina, menuduh orang lain, memfitnah, tapi di dalam hatinya masih ada iman. Menuduh orang lain, berbuat maksiat atau dosa namun dirinya tetap ingat kepada Allah, masih punya iman, menuduh orang lain, memfitnah. Fasik besar adalah orang yang telah menyekutukan Allah atau musyrik. Fasik, munafik, mengunggah lagi, naik lagi menjadi musyrik karena perkataan atau perbuatan, perkataan maupun perbuatan. Ini fasik besar. Perkataan apa? Banyak perkataan. Perbuatannya apa? Menyembah selain Allah. Perkataannya apa? Banyak, yaitu meninggalkan keyakinan kepada Allah. Ini fasik akidi, keyakinan akidi. Ada beberapa fasik untuk ini, nanti mungkin di kelas lain sudah dibahas. Nah, ini fasik ada dosa yang besar, menyekutukan Allah. Yang kecil, dia masih diampuni oleh Allah karena masih punya iman. Ciri-ciri orang fasik: mengingkari ayat Allah, ayat Al-Quran, tidak beriman lagi, atau masih percaya tapi ragu. Nah, ini hati-hati. Tidak takut dengan hukum Allah, selalu mengikuti hawa nafsu. Orang fasik, kayak orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, mengajak kejahatan dan kemaksiatan. Nah, ini ciri-ciri orang munafik, selalu berbuat kejahatan, kemaksiatan, menghalangi berbuat baik atau ma'ruf. Nek koncone apik, wah lah rajo, ayo mlaku. Nah, ini orang fasik. Senang mengadu domba, adu-adu, memfitnah koncone, diadu domba, banyak popo didu, ben timbul marah, akhirnya permusuhan, sering berbuat kerusakan. Nah, dimana-mana pun dia membuat kerusakan, tidak menenteramkan hati orang lain, malah merusak kerukunan. Suka berkata bohong atau munafik, senengane ngapusi, sombong, angkuh, dan arogan. Ini sifatnya. Sifat orang fasik biasanya sombong, angkuh, dan arogan. Nah, ini sifat sombong, arogan. Nah, sakarepe dhewe, semau gue. Nah, ini adalah ciri-ciri dari orang fasik. Akibat negatif dari sifat fasik: yang pertama, tidak dipercaya oleh orang lain. Kalau dia diberi amanah kok tidak dijalankan dengan baik, makanya orang fasik. Fasik kecil, dia maksiat kepada orang dan maksiat kepada Allah, tidak menjalankan amanah. Hilangnya rasa kasih sayang dan budaya malu, wis kandisin senang nesu yang jadi menjadi sumber kejahatan dan maksiat. Masya Allah, ini yang dibahayakan. Dimanapun menjadi membuat keonaran, membawa kerusakan diri dan kehancuran masyarakat. Ya, ini masyarakat, masyarakat mengandung domba baik, mendapat dosa dan siksa pasti dari Allah. Allah tidak memberi petunjuk dari orang fasik. Bagi orang fasik tidak dikasih hidayah. Maka kalau orang tidak kasih hidayah oleh Allah, silahkan di neraka jahanam. Allah mengancam dengan siksaan neraka jahanam bagi orang fasik. Nah, oke, terima kasih.